Selamat pagi, di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami konsep teori relativitas khusus Einstein. Teori relativitas Einstein pada tahun 1905 merupakan tahun yang bersejarah bagi perkembangan ilmu fisika di dunia. Ketika Einstein mengusulkan teori relativitas khusus dengan revisi secara total terhadap Newton mengenai ruang dan waktu, postulat Einstein mengeluarkan dua hal. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan. Kemudian yang kedua, kelajuan cahaya di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat tersebut. Transformasi Lorentz. Untuk gerak partikel dengan kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya menurut Lorentz, transformasi Galileo masih berlaku. Namun, gerak partikel yang kecepatannya mendekati cahaya, maka transformasi Galileo tidak berlaku lagi di dalamnya. Sehingga diperlukan transformasi baru, karena kecepatan cahaya merupakan besaran mutlak. Maka dirumuskanlah transformasi Lorentz untuk menjawab permasalahan tersebut. Transformasi Lorentz tersebut juga dapat dirumuskan dengan X sama dengan Y dalam kurung X action ditambah VT action sama dengan Y sama dengan Y action, Z sama dengan Z action. Sedangkan kebalikan transformasinya yaitu Y action sama dengan Y dalam kurung X ditambah VT action tutup kurung. Y action sama dengan Y, Z action sama dengan Z. Penjumlahan kecepatan relativitas. Dapat kita lihat di sini ada rumusnya dan juga ada keterangannya. Kecepatan benda terhadap kerangka acuan S yaitu meter per sekon. Kemudian Vx action-nya yaitu kecepatan benda terhadap kerangka acuan S action. V itu adalah kecepatan S terhadap S action dan C kecepatan cahaya yaitu 3,10 pangkat 8 meter per sekon. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah panjang suatu benda. Perubahan panjang tersebut diakibatkan benda yang diam pada kerangka acuan diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap acuan. Dapat dilihat dari rumus tersebut dan di bawahnya telah kami tuliskan keterangannya. Diladasi waktu. Berdasarkan teori relativitas Einstein, diladasi waktu adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap suatu kejadian. Persamaan diladasi waktu seperti pada rumus di bawahnya. Dapat kita lihat di bawah sini juga telah kami buatkan keterangannya juga. Paradoks kembar. Kejadian yang menarik dari pemuluran yaitu paradoks kembar. Contohnya, ada dua anak kembar, yaitu Arya dan Genta. Mereka berumur 25 tahun. Genta melakukan perjalanan ke planet Y dari bumi dengan pesawat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Sedangkan Arya tetap di bumi. Saat Genta kembali ke bumi, Arya sudah berusia 60 tahun, sedangkan usia Genta hanya bertambah 10 tahun. Hal ini karena proses biologi dalam tubuh Genta mengalami pelambatan. Menurut Genta, selama ia pergi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata ataupun sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih.